Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, para tokoh, alim ulama, para asatid sederek, kadang bobo lan ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bermajlis mencari ridho Allah, berkahnya, rahmatnya, dan semoga Allah catat sebagai pemberat timbangan amal kita di dunia dan menjadi rahmat Allah di akhirat dengan surganya. Allahumma amin. Bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalu menika kula badhe ngaji kalian panjenengan niku babagan Al-Qur'an. Al-Quran dipotret di salah satu suratnya, Quran surat Yusuf ayat yang kedua itu, inna anzalnahu qur'anan arabiyya la'allakum ta'qilun. Nah, saderenge teng ayat niku nukilan dari Al-Hasan Al-Basri. Hasan Basri niku ulama tabi'in, murid para sahabat, diantaranya ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Menurut Imam Hasan Al-Basri, anzalallahu ala rusuli mi'ah wa arba' kitabin. Allah menurunkan kepada para rasulnya itu 104 kitab suci. Ini menurut Imam Hasan Al-Basri. Awake dhewe zaman sinawi ketemu pirang persane, Pak. Ya, riyen diulang kitab Zabur turun kepada Nabi Daud, ketemu niku setunggal. Kitab Taurat turun kepada Nabi Musa, ketemu loro. Kitab Injil turun kepada Nabi Isa, telu. Kitab Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad papat sallallahu alaihi wasallam. Paling-paling lek tambah niki enten kitab disebut dengan Suhuf Ibrahim. Niku. Jadi awake dhewe roh iku 5 apa 6. Padahal menurut Hasan Al-Basri cacahe pinten? 104 kitab. Ya, karena Nabi Sif alaihi salam, Nabi Sis niku tasih putra Nabi Adam. Niku mawon Allah paringi 50 kitab suci. Ya, niku Nabi Sif niku 50. Nabi Nuh, kalau panjenengan rois Nabi Nuh rasul pertama, padahal
Allah turunkan kepada beliau 30 kitaban, 30 kitab suci. Ya, jadi Nabi Nuh itu juga punya kitab suci. Kemudian Nabi Musa, awake dhewe mau kan ngitunge mung Taurat, Pak. Ya, padahal ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa teng Bukit Tursina niku 40 dina niku angsal mung mboten mung Taurat, itu masih diberikan beberapa lembar lauh atau beberapa papan-papan kitab suci yang lain. Ya, memang ujungnya yang ke-104 adalah kitab suci Al-Quran. Dan Al-Quran itu menjadi pelengkap, penyempurna ya, dari 103 kitab sebelumnya. Jadi intisari kitab-kitab sing nomor 1, nomor 50 sampai nomor 103 mau, nah itu semuanya ada di dalam Al-Quran, lengkap betul. Ya. Maka di antara intisari dari seluruh kitab nih, Pak, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggung jawab dan amanah setiap para nabi dan rasul. Dakwah ini ku satu, Pak. Selain mentauhidkan Allah, di dalam Al-Quran disebutkan wa idh qala akhuhum Nuh ala tattaqun. Zaman Nabi Nuh niku zaman awal-awal wontene kesyirikan. Ya. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah di masyarakat naminipun Bani Rasib. Bukannya tambah beriman tapi tambah bangkang. Maka Allah munculkan dari masyarakat setempat utusan pertama kali, yaitu Nabi Nuh. Wa idh qala lahum akhuhum Nuh. Ketika saudara kalian, dulurmu dhewe lahir di antara masyarakat kalian sing jenenge Nuh. Dakwahnya apa? Ala tattaqun, tidaklah kalian mau bertakwa. Buktine yang mau bertakwa dalam arti beriman, mentauhidkan Allah, cuma segelintir, Pak. Nggih, piantun-piantun tiang-tiang sing selamat sak jeroning kapal kalian Nabi Nuh. Liyane mati semuanya, tewas Allah Subhanahu wa taala azab. Gak ono sing selamat. Sing selamat ya ukur enten riwayat sing paling kathah niku jumlahe 80, Pak. Ya niku wong sing duwe iman, bertauhid, Allah selamatkan. Berarti bibar Allah turunkan azab sak donya niku sing duwe iman nggih wong 80 niku. Iman kabeh niku. Medun kok kapal, ada yang kemudian meneruskan hidup ya, berketurunan, termasuk anak-anak Nabi Nuh ya, yang menjadi moyang dari manusia-manusia selanjutnya termasuk kita ini. Tapi apakah dari wong 80 kuwi terus anak putune iman kabeh? Mboten, Pak. Imam Ibnu Katsir menukilkan 6 generasi berikutnya ya, dari umatnya Nabi Nuh ini wau 6 generasi. Zaman biyen tirose umurit dawa-dawa, Pak. Berarti lek sak generasi kena 100 tahun, Pak. Berarti 6 generasi berapa tahun? 600 tahun. Niku pun muncul generasi sing syirik melih, ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, menyembah sesembahan yang lain.
Padahal Allah berikan kelebihan mereka, masyarakat sing bakoh-bakoh, kuat-kuat, bangun bangunan ki ra trimo kayu sing ditata, gunung, Mbak. Irama dzatil imad. Masyarakat kaum Ad atau masyarakat kaum Iram niku gunung-gunung niku sing ditatai didadekne omah ya. Ing saiki ora enek wong iso nggawe gunung sampai dadi istana mboten enten. Tapi mereka ingkar. Maka Allah lahirkan kembali nabi dan rasul berikutnya. Wa id qala lahum akhuhum Hud. Sing dakwah Nabi Hud. Dakwahe napa? Ala tattaqun. Tidakkah kalian mau bertakwa? Sami Pak kalian Nabi Nuh. Gelem ora patuh kepada Allah. Ya, taat kepada Allah. Enten sing jawab wonten, tapi mboten kathah, sekedhik. Makanya sisanya Allah azab lagi. Allah binasakan. Yang sedikit ini yang akhirnya pindah. Mereka hijrah ke wilayah utara dari daerah tadi ya. Kalau hari ini selatannya Saudi ya, utaranya Yaman, terus masuk ke arah Syam, bikin peradaban baru, masyarakat baru, mereka sebut dengan kaum Samud ya. Niku awalnya sinten sing bangun mau? Wong-wong sing iman zamane Nabi Hud. Sisane sing gak gelem duwe iman, gak gelem tauhid, Allah binasakan, sing selamat pindah. Ya, bikin peradaban baru, masyarakat baru dikenal dengan kaum Samud. Lah sing iman pun sedo, ketemu generasi-generasi berikutnya aman, imannya belum tentu. Setan masih goda, Pak. Muncul lagi generasi yang gak kenal Allah, nyembah berhala-berhala ya. Ada gugusan bintang dipertuhankan, makhluk-makhluk seperti matahari dipertuhankan. Musyrik lagi. Allah kirimkan lagi utusan berikutnya. Wa id qala lahum akhuhum Shalih. Dari masyarakat setempat ya. Dakwahe napa? Ala tattaqun. Sami Pak. Awakmu kabeh gelem ora takwa, beriman, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ada yang beriman, ada juga yang kafir. Yang kafir yang Allah binasakan. Yang iman tetap selamat. Nah itu dari generasi ke generasi ngoten, Pak. Mengke enten masyarakat kaum Lut. Al-Qur'an nyebut id qala lahum akhuhum Lut ala tattaqun. Id qala lahum Syuaib ala tattaqun. Nabi Lut yo dakwahe gelem ora takwa, Nabi Syuaib gelem ora awakmu kabeh takwa. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang lain Allah berfirman wa wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Hei Muhammad, tak wenehi wasiat. Niki Allah ngendikan ngoten. Allah berfirman, "Hai Muhammad, di antara wasiatku kepada para nabi maupun rasul sebelummu dari kalangan Bani Israel." Berarti lah Bani Israel niku perwakilannya kan enten Nabi Musa, Nabi Harun, enten Nabi Yusuf, ya, enten Yakub, ya, bapak dari Bani Israel. Ya. Sing keri-keri nggih enten Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Semuanya Allah berikan wasiat supaya dakwahnya anittaqullah, mengajak manusia untuk bertakwa.
Niku. Ya. Jadi nggak ada perubahan dakwah dari Rasul yang pertama sampai Rasul yang terakhir. Sama, misinya sama. Nah, Nabi Muhammad SAW memang Allah berikan kelebihan dan keutamaan karena Allah turunkan kepada beliau kitab yang terakhir yang paripurna. Kitab yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Katsir, sing gawa utusan sing paling amin, paling amanah. Ya, Rasulul Amin, sing dimaksud niku Jibril. Niku sing gawa wahyu. Diturunkan kepada manusia juga yang punya gelar Al-Amin, yang paling amanah. Sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan di tempat yang paling mulia. Telatah Mekah Al-Mukarramah. Di waktu yang mulia, bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar. Dengan bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab. Maka dari semua sisi ini, kata Imam Ibnu Katsir, fakamula min jami'il wujuh, Quran kuwi dadi perfect, sempurna dari semua dan segala sisinya. Ngoten, Pak. Jadi mboten enten sing ngalahne Quran. Kalau riyen di zaman Bani Abbasiyah, putra Harun Ar-Rasyid menggantikan kepemimpinan ayahnya, namanya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun niku putra Harun Ar-Rasyid. Hari itu Al-Ma'mun niku pirsa enek tulisan yang membuat jatuh cinta. Dados enten tulisan yang di hadapan khalifah, kok tulisannya apik. Tulisan tangan, Pak. Niki flashback zaman-zaman riyen. Tulisan tangan niku enten regine, Pak, riyen. Alas contoh anak awake dhewe zaman lek umpama ketemu SD, ijazah SD-ne awake dhewe iki apa ora ya tulisan tangan niku. Ya, benten kalih lari-lari zaman sakniki pun krik 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 print-printan. Niku saiki. Ya, zaman awake dhewe sekolah riyen yo lek teng sekolah enten guru sing tulisane paling apik, lah niku lembur niku. Wayahe tampa ijazah niku mesti diparingi job tambahan kalian kepala sekolah. Ya, sing tulisannya paling apik. Bagus, bengi-bengi niku wis garisi neng kertas ijazah niku. Nulis sik nganggo petelot. Ya, engko dikandeli nganggo mangsi. Kan ngoten. Ya. Jadi riyen niku tulisan tangan enten regane. Apalagi di zaman zaman tabiin, tabiut tabiin niku digoleki, Pak. Mila Khalifah Al-Ma'mun niku sampai tresno, iki tulisan tangane sapa iki? Kok apik temen. Lajeng digoleki. Sapa iki sing nulis? Lek iso dijak mlebu istana, tak dadekne sekretarisku. Leres niku, Pak. Masuk istana kebesaran Bani Abbasiyah, dijadikan sekretaris istana. Cuma satu lupute Khalifah Al-Ma'mun. Napa niku? Jebule wong niki non muslim. Ya. Bukan orang Islam, Pak.
tulisannya apik, tapi non muslim atau non Islam. Lah karena pemimpin khalifah itu punya tanggung jawab, Pak. Tanggung jawabnya apa? Dakwah. Diajak mlebu Islam. Ya, kapak-kapakno yo bawahane, stafe, ya, karyawannya. Dia pemimpin muslim punya tanggung jawab, didakwahi. Arek ditompo apa ora, urusan keri, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Tapi dakwah harus ditegakkan. Disampaikan kesempurnaan agama Islam, kemuliaan agama ini, kemuliaan orang yang bertauhid, surga neraka. Ujung-ujungnya gak nampa Islam, Pak. Bahkan resign, keluar. Ya, keluar. Tapi setahun berikutnya wong iki balik neh ketemu dengan Khalifah Al-Ma'mun dalam kondisi muslim. Ya. Niki sing gawe takjub Khalifah. Aneh nih. Perasaan tahun wingi aku sing dakwahi kowe lho. Aku ki wong sing nomor 1 di pemerintahan sekebesaran wilayah kaum muslimin hari itu. Lah ra iso entuk hidayah. Gak iso nggawa hidayah ndek awakmu. Basa saiki kowe teko rene iki dadi dulurku seiman seakidah. Piye ceritane iki piye? Bagaimana engkau bisa merengkuh hidayah iman dan Islam? Mulai cerita, Pak. Jadi setelah saya keluar dari sini, wahai Amirul Mukminin, maka saya itu mulai menerima job pesanan tulis menulis dari masyarakat manapun di luar sana. Saya pernah dapat pesanan dari para rohib atau tokoh agama orang-orang Yahudi. Kulo niku dikengken nulis Taurat. Nggih kulo tulis. Saya tulis itu Taurat dari awal sampai akhir. Namun sebagian ayat-ayatnya aku hilangkan dan sebagiannya aku tambahi. Rodok nakal, Pak. Ya. Jadi nulis Taurat niku enten sing ditambahi, enten sing dikurangi. Pun dados diserahno. Ditonton, diwaca mbek tokoh-tokoh pendeta Yahudi itu pun dikai gaji. Gak konangan. Kitab Tauratnya diedit, direvisi, ditambahi, dikurangi, gak konangan, Pak. Setelah itu saya juga dapat pesanan lagi dari pendeta-pendeta Nasoro. Kulo kapure nyerat Injil. Ya saya tulis Injil itu dari awal sampai akhir. Dan seperti kitab sebelumnya, sebagian ayatnya aku kurangi, sebagian ayatnya aku tambahi. Aku serahkan kepada pendeta Nasrani. Dilihat, dibaca, dan aku dikasih uang dari pesanan itu. Gak konangan, Pak. Sampai akhirnya ada seorang muslim yang memintaku untuk menulis Al-Quran. Dan aku pun menulis Al-Quran dari awal, dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, terus sampai Anas. Tapi sama, Pak. Sebagian ayatnya ditambahi, sebagian ayatnya dihilangkan. Bar tak serahno. Didelok, diwaca, kemudian orang muslim ini berkata, ini bukan Quran yang turun kepada Nabi kami. Maka saya kaget. Duh, lah sing iki konangan. Sing wingi gak konangan. Sing wingenane yo gak konangan. Tapi kenapa Al-Quran kok ketahuan? Ada yang hilang, ada yang ditambah. Ya, niku, Pak. Maka hari itu aku mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Ya, karena orang muslim hari itu yang menyaksikan
kemudian memberikan alasan karena Quran yang turun kepada Nabi kami, di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berikan jaminan, inna anzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Niku jaminane, Pak. Inna anzalna dzikra, kamilah kata Allah yang menurunkan az-dzikra, artinya Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjaganya. Allah jamin itu Al-Quran dijaga, mulai Allah turunkan sampai nanti Allah angkat kembali di akhir zaman sebelum Allah tegakkan kiamat. Maka nggak ada orang yang bisa ngutak-ngatik ayat-ayat Quran itu. Alah, cara awake dhewe niki ngapalne Quran niku mung ayate tok, Pak. Pun wis. Kula percaya lek ngapalne ayat Quran percaya. Nggih mentok teng riku tok, wila awake dhewe. Tapi ada saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, seperti di daerah Singkit Afrika, Mauritania, di Sudan, atau di beberapa halakoh-halakoh tahfidz Quran, ya, di Saudi itu ada yang menghafal Al-Quran sampai di tema rosem. Rosem niku napa? Tulisan. Dihafal, ya, seperti hanya Quran kita niku rosemnya disebut dengan rosem Utsmani, ya. Kalau paringi contoh ngeten, enak ayat namanya ya, Allah ta'budu illa iya, ya. Ada ngaji ketemu ayat Allah niku tulisannya, Pak. Allah niku teng Qur'ane awake dhewe niku enten dua model penulisan. Penulisan yang pertama niku alif lam tasdid dawa Allah ngoten. Niku model pertama, alif lam dawa terus enten tasdid langsung Allah. Itu gaya penulisan yang pertama. Gaya penulisan yang kedua niku tulisannya ngeten, alif nun sukun nembe lam dawa terus anla tulisannya, tapi mausnya kan sami, ilmu tajwidnya podo, Pak. Nun sukun ketemu lam idgham bila guna langsung dilebet nih, jadi Allah mocone podo tapi tulisannya beda. Enek sing alif lam tasdid langsung, enek sing alif nun sukun gek lam. Lah niku lek dinten sakniki enten sing rubah Al-Qur'an sing kuduke tulisane Allah alif nun sukun lam, lah kok diganti alif langsung lam tasdid, niku konangan, Pak. Niku langsung konangan. Kesebar langsung via broadcast WA niku wis kesebar nih. Ya, enten Allah kuduke tulisannya alif nun sukun lam kok ditulisnya langsung alif lam tasdid, niku langsung ketahuan, ya. Karena ada penghafal Quran yang mengoreksinya sampai segitu. Tapi mesti senes awake dhewe jelas, ya, mesti bukan kriteria kita, wis modele memang wis ra cocok, ya. Ya, tapi pasti ada sebagian dari muslimin ini yang sampai sedetail itu menjaga firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, beda dengan kitab-kitab sebelumnya. Allah pasrahkan kepada pemeluknya saat itu. Taurat ya dipasrahkan ke pemuka tokoh-tokoh Taurat. Injil diserahkan kepada para tokoh-tokoh yang megang Injil. Tapi buktinya kitab suci yang turun dari langit, firman Allah kok sing jaga menungso, buktinya adalah gagal dalam penjagaannya. Taurat diusak-asik, dirubah jadi Talmud, jadi perjanjian lama. Gak enek sing ngonangi, Pak. Injil yang turun kepada Nabi Isa kemudian diutak-atik, direvisi, jadilah
ya perjanjian baru dan macam-macam. Gak enek sing ngonangi. Adapun Al-Quran, Allah berikan jaminan mesti aman. Enek wong sing ngotak-ngatik huruf, ayat, kalimat, surat, ya, terjaga. Makanya tidak ada celah untuk merusak Al-Quran kecuali melalui tafsirnya. Itu lah, ayatnya ora iso dirubah, hurufnya ya enek sing ngonangi, suratnya diwolak-walik ya jelas salah cepet konangan. Tapi kalau ayat terus ditafsiri menurut pendapat saya, nah ini gua kayaknya ayat ini menurut hemat saya sudah nggak cocok di zaman sekarang. Nah ini ngerusak Islamnya, ngerusak Al-Qurannya bisa melalui celah ini, tafsirnya, pemahamannya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan penjagaan di dalam menafsirkannya, yaitu munculnya Nabi Muhammad SAW dengan hadis-hadisnya difahami oleh para sahabat-sahabatnya dari generasi ke generasi, ya, sampai imam-imam mufasir, ada Imam Ibnu Katsir, ada Imam At-Tabari, Al-Baghawi. Dari kalangan sahabat ada Abdullah bin Mas'ud, ada Anas bin Malik, macam-macam. Maka kita pun di saat mengkaji Al-Quran juga punya acuan pemahaman sesuai pemahaman para sahabat. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Dadi wong Islam niku pancen pakeme ngeten iki, Pak. Ya, karena dengan kita menjaga Al-Quran dan menjaga ilmu, ya, nikulah mengamankan segalanya. Ya, wong Islam niku lek cekelane Al-Quran, dadi muslim yang baik niku bonusnya yo negara yo dadi apik. Ya, apa meneh kur kampung, dusun. Nah, kula badhe tanglet jenengan perso benua Amerika. Derek wis pokoke nate krungu mbiyen sekolah IPS kan ada di seluruh dunia atau di bumi ini ada beberapa benua. Niku wis padha ora urung nate rono ne wis ya. Amerika niku lek awake dhewe sinau, biyen iki ada penduduk asli sing disebut napa, Pak? Indian. Ya. Jenenge penduduk asli niku kan kuduke roh model perawakane kaya apa, bentuk rambute, bentuk praupane, dedeke, ya, pakulitane, sampai bahasanya, kulturnya niku, Pak. Nah, benua Amerika sadurunge kelebon Columbus dan Pizarro niku penduduk aslinya tercatat 110 juta jiwa. Niku lek diomong wong Indian niku wau, niku sebelum tahun 1400-an niku cacahe 110 juta jiwa. Tapi setelah kemasukan Pizarro, Columbus yang notabene orang Eropa menjajah benua baru yaitu Amerika, pun jenengan sakniki roh Amerika sisih ndi wae. Amerika ini kan wageng. Ya, contohnya Meksiko, ya, Kanada, Brazil, Amerika Serikat. Niku isine wong Amerika apa wong Eropa? Eropa. Lah wong penduduk aslinya pundi? Entek. Ya, entek. Jangankan penduduknya, sak bahasane ilang. Ayo, jenengan neng Amerika Serikat ketemu bahasane napa? Inggris, sesuai yang jajah. Jenengan ke Brazil bahasanya apa? Portugis.
Ya, jenengan ke Meksiko, ke Kanada, bahasanya apa? Ya, Spanyol. Sesuai dengan yang jajah. Oh, lek kaduan Amerika tak kei tonggo sing cedak Australia. Ini kan benua piyambak gitu. Punya penduduk asli. Sebutannya apa? Aborigin. Ini gue kan. Nah, sebelum kemasukan James Cook Eropa ini, Pak, Australia itu penduduk aborigin juga puluhan juta jiwa. Dan hari ini tercatat aborigin di seluruh wilayah Australia tidak lebih dari 50.000 manusia suku aborigin. Kemana yang lainnya? Habis. Ya, sampai kalau kita dolan neng Australia, reko Sydney, Canberra, macem-macem, ketemu bahasa di Australia bahasa apa? Inggris. Karena dijajah. Dan mereka arek Amerika, arek Australia, nggak ada dakwah Islamnya. Nah saat ini kalau badhe matur jarene tirose awake dhewe wong Indonesia iki dijajah Londo niku 350 tahun, meh sekawan abad. Jenengan saged basa Londo? Jenengan saged basa Londo? Ngoten. Lah kok iso? Lah sing Amerika entek lho bahasane dijajah. Mbak Eropa. Sing Australia juga entek, bahasane juga habis karena dijajah. Lah awake dhewe kok sing Jawa ya tetep iso basa Jawa. Ya, sing Kalimantan Dayak, sing Sulawesi Bugisnya, sing Sumateranya, kok masih bisa dengan bahasa daerahnya, kultur daerahnya, budaya daerahnya. Padahal podo-podo dijajah Eropa. Apa yang membedakan? Karena kita masih ada orang-orang yang mendakwahkan Islam. Niku. Ya. Dan peka, orang Muslim itu peka, Pak, peka. Ketika dereng enten Indonesia, Pak, zaman cerita IPS niku kan, awake dhewe iki sik kesultanan cilik. Ya. Di Sunda Kelapa itu masih dalam wilayah daerah pundi Pasundan itu. Ya. Pajajaran mayoritasnya saat itu kan agamanya Hindu. Ketekan penjajah. Alasannya aku pengen ya ada hubungan ekonomi, jual beli rempah-rempah macam-macam. Lek aku ngedek nih pelabuhan neng kene oleh apa ora? Monggo Pak pinarak. Dipinarak nih Mas. Kalian pajajaran niku silakan. Neng Panarukan nggih ngoten, monggo pinarak. Yang paling peka kalau ini pelabuhan nantinya menjadi kem-kem militer dan basis penjajah siapa? Orang Muslim. Hari itu dikenal dengan nama Islamnya Fathi Yunus, tapi di Babat dikenal dengan Pati Unus. Ya. Tahu nih peka, ini bukan sembarang hubungan ekonomi jual beli. Kita mau dijajah, makanya disurati, Mataram disurati, ya, kemudian Kesultanan Ternate Tidore disurati, Bugis juga disurati, kerajaan-kerajaan yang sudah mengenal Islam itu disurati untuk mengirimkan prajuritnya. Coba atas dasar apa Pati Unus itu mengirimkan bantuan untuk membantu perjuangan di daerah Sunda Kelapa itu? Atas dasar ukhuwah Islamiyah. Karena belum ada negeri Indonesia, belum ada, Pak. Karena kita punya tanggung jawab. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ada kerjasama dalam kebaikan, mengusir penjajah. Dan dengan izin Allah, ya, pasukan-pasukan itu bisa dimobilisasi, kumpul, bertempur, dan akhirnya mampu, ya, mengusir penjajah dari tahapan satu ke tahapan berikutnya. Maka ketika
selesai hengkangnya Portugis dari Sunda Kelapa, Fathi Yunus membacakan satu ayat yang pertama dari surat Al-Fath, Inna fatahna laka fatham mubina. Ini kemenangan yang gemilang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kemenangan ya turun dan anugerah dari Allah, dan pejuangnya mayoritas kaum muslimin, maka dirubah namanya menjadi Fatham Mubina, kemenangan yang gemilang, kejayaan yang gemilang, ya, dirubah Fatham Mubina dengan Jayakarta, yang di hari kemudian dikenal dengan wilayah Jakarta. Makanya orang-orang Jakarta asli, Pak, yang muslim itu lebih suka menyebutnya gue ini orang Jakarta, bukan orang Betawi. Kenapa? Karena Betawi itu made in Londo, Batavia. Ya. Kalau orang-orang muslim yang paham engkong encingnya mak babe gue ini, ya, tahu sejarah, mereka lebih suka dengan istilah Jayakarta atau Jakarta, bukan Betawi. Karena Betawi itu ya warisan Walondo niku, Batavia. Muslim itu punya peran besar di dalam menjaga keutuhan wilayah. Ya. Tidak seperti hari ini yang dideskripsikan malah Muslim yang bikin pecah belah. Hati-hati, Pak. Karena dari zaman ke zaman, ya, nanti ada tahapan berikutnya, ada Sultan Agung Mataram Islam, ada Pangeran Antasari, ya, kemudian generasi berikutnya ada Tuanku Imam Bonjol, ya, di Jawa ada Pangeran Diponegoro. Ini itu satu zaman, Pak, ya, perang Padri yang ada di Sumatera dengan perang Jawa yang ada di Jawa, ya, itu satu zaman. Makanya ya Allah, coba zaman dulu sudah ada WA group, wah itu enak banget, Pak, ya kan? Itu Imam Bonjol WA Diponegoro kan, aku njaluk bantuan nih, piye iki kan? Itu sama-sama muslim masalahnya, ya, itu sama waktunya. Zaman berikutnya, ya, masih ada lagi sampai yang paling dekat dari lahirnya negeri kita itu tercatat, bahkan hari ini masih ada karyanya diajarkan di pasca sarjana di kampus-kampus Saudi Arabia. Nama seorang tokoh alim di zamannya, Abdus Somad Al-Falimbani Al-Andunisi, ya, Abdus Somad Al-Falimbani, orang Palembang, Pak, orang Indonesia, tapi hari itu belum tahu adanya nantinya negara Indonesia. Ya, taunya dulu di situ ada kerajaan Sriwijaya. Berangkat ke Mekah, belajar, dan ternyata terkenal kecerdasannya. Kemudian diberikan amanah ngajar di Masjidil Haram. Ya, bahkan beberapa waktu menjadi imam Masjidil Haram. Tapi setiap ba'da musim haji itu dari dulu mesti ada libur, Pak. Maka beliau ambil liburan itu, ya, untuk pulang ke wilayah kita. Ngapain? Angkat senjata, Pak, lawan penjajah. Muslim. Kitabnya sampai hari ini kita ada, kita temukan, bisa kita kaji. Kalau sudah selesai perayaannya atau cutinya, balik lagi ke Mekah, ngajar lagi, mulang lagi. Makanya punya murid di generasi berikutnya yang dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, ya. Ada juga Ahmad Al-Fattani. Yang di generasi berikutnya muncul seorang lagi yang cerdasnya bisa sama dengan gurunya ini tadi, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ya. Dan saya pernah dalam salah satu perjalanan umroh membahas beliau di kota Mekah, di tempat beliau mengajar dulu, Pak. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, orang Minangkabau, orang Minang, Padang, Pak.
Itu namanya harum di kota suci. Muslim, ahli Quran, mengajarkan Quran. Ya, makanya kemudian mulai banyak putra-putra daerah untuk bisa mengambil ilmu yang penuh barokah ini langsung ke sana. Contohnya dari Jogja ada seorang yang bernama Darwis, berangkat ya, cuma masalahnya sampai Riyadh atau Jeddah ya, yang ngapunten wong jenenge bocah anyaran kan yo bingung ya, kiwa tengen ki piye, bahasane kok yo beda. Walhamdulillah kepanggih kalian anak muda yang cerdas sekali, namanya Mas Dukul Haq. Darwis ketemu pemuda ini, sama-sama pemuda nih, ketemu loh, jebule wong Indonesia loh, wis nang kene. Aku wis suwi nang kene. Aku ki pengen sinau. Sinau nek mbek sapa? Mbek Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Loh, aku ki keponakane. Mas Dukul Haq itu masih keponaan dari Syekh Ahmad Khatib. Nah, Allah takdirkan, wah pengen ketemu guru lah kok disii ponakane. Ya wis sisan, piye carane aku merguru mbek lekmu lek ngono. Ya wis tak ajari sik. Kemudian baru tahapan berikutnya ketemu langsung dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Orang ini dilihat cerdas, pinter, semangat, kaya guruku. Aku mbiyen duwe guru, jare Syekh Ahmad Khatib, jenenge Zaini Dahlan. Maka hari ini aku sarankan, aku usul jenengmu tak ganti ya dadi Ahmad Dahlan. Niku. Pulang ke Indonesia, bawa keberkahan dari ilmu gurunya. Ngaji sesuai dengan tempat kajiannya. Sing paling masyhur yang neng Kauman ngajine Al-Maun. Padahal nanti ada lagi wilayah yang lain, daerah Wirobrajan ngajine An-Nasr. Ini ya. Sampai punya beberapa tempat kajian, kemudian punya inisiatif ini dijadikan satu perserikatan untuk melawan penjajah. Makanya langsung sowan Tengarso Dalem Sultan Hamengkubuwono ke-7 saat itu, nyuwun izin kajian-kajian sing neng Kauman, Wirobrajan, terus daerah pundi sing sakniki enten makome Kiai Ahmad Dahlan niku, Karangkajet ya. Nah ini ku bagaimana kalau Ngarso Dalem mengizinkan kalau ini jadikan perserikatan untuk melawan penjajah. Kata Sultan Hamengkubuwono ke-7, ojo kowe ra iso njukuk pengalaman kok simbahku to. Siapa itu? Pangeran Diponegoro. Ya, kan masih ketemu kakeknya Sultan Hamengkubuwono. Mbahku mbiyen piye? Muslime dikumpulne jihad, buktine ya kurbane akeh, menang ya gak gaduh. Wis saiki aja model ngono. Lek kowe pengen iso ngusir penjajah melalui program yang lainnya, pendidikan, sosial, dakwah. Maka kemudian perserikatannya itu dirubah haluannya menjadi Perserikatan Muhammadiyah dengan program-program pendidikan, kesehatan, sosial. Seperti itu. Jadi yang punya inisiatif merubah haluan dari awalnya perserikatan yang jihad pedang, persenjataan itu berubah ke pendidikan dan juga sosial, itu Sultan Hamengkubuwono ke-7. Jadilah hari ini menjadi ormas besar di negeri kita. Ada lagi anak muda, Pak, dari wilayah Jombang, keturunan Kiai ya, namanya Hashim bin Asy'ari, datang juga ke Mekah, ketemu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ngaji.
bahkan sampai menghatamkan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya. Dan ketika pulang mulai membuka kajian perdana yang sudah 100 tahun hilang di daerah Tebu Ireng khususnya, yaitu kajian Sahih Bukhari. Itu yang pertama kali menghidupkan lagi adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setelah 1 abad Belanda dengan VOC-nya melarang pesantren-pesantren untuk membuka kajian Quran, hadis, fikih, semua kajian ilmu-ilmu Islam. Kalau pengen pondoke gak dibong, gak dihancurkan. Penjajah hanya mengizinkan 1 kajian yang boleh tetap ada. Apa itu? Wiridan. Ya, itu Pak. Kajian Quran nggak boleh. Kajian fikih halal haram gak oleh. Oleh ekor wiridan Pak. Baik majelisnya kur subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lah kuwi sing lagi oleh. Bahas hadis gak oleh. Dan yang membuka kembali kajian ilmiah hadis itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. 1 abad kaum muslimin sudah nggak tahu Quran, iso maca, orang ngerti kandungannya. Ya. Dan ada 1 lagi, karena dekat dari wilayah saya Pak, ya kan, wis duwe bojo, duwe mara tuwa, wis dadi wedono, PNS kalau dulu Pak ASN, ya, antara Madiun dan Ngawi, ya, itu minta izin ke mertuanya, kula badhe resign, kula badhe ngaji sinau sekaligus kaji teng Mekah. Kata mertuanya, lho iki uripmu ki kurang penak apa? Gaji sasen yo entuk, urip yo wis penak, anak bojo yo wis ya semeleh. Lah kok malah pengen munggah kaji? Karena di hari itu ASN, pejabat daerah dan sultan atau raja itu nggak boleh naik haji dengan adanya undang-undang Stadblad dari Belanda. Makanya mohon maaf nun sewu, raja-raja Solo dan Jogja itu hari itu nggak bisa munggah kaji Pak. Bukan karena nggak mampu, duit enek kok. Ya, mereka orang berkecukupan tapi nggak munggah kaji. Alasannya apa? Karena ada undang-undang Stadblad yang melarang mereka untuk haji. Dan ketika ASN atau wedono diantaranya tadi haji, artinya dia mengundurkan diri dari jabatannya. Tapi bismillah, saya pengen mendalami agama ini. Berangkat ke Mekah, ketemu lagi dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Orang ini ternyata bagus, cerdas, dan setelah haji, sebelum kepulangannya ke Indonesia, diganti lagi namanya menjadi Umar Said, ya, dengan nama sebelumnya Cokro Aminoto. Ya, makanya nama panjangnya menjadi Haji Umar Said. Zaman biyen kan Umar dadine Oemar, ngoten lho. Ya, jadi ini saiki nama jalan ki Hos Cokro Aminoto. Iki lek ra diceritane adik-adik iki apa mudeng. Ya kan? Nah ini sejarah muslim yang membesarkan agama dan negeri kita Pak. Cokro Aminoto turun teng pundi? Pelabuhan Semarang ya apa jenenge? Tanjung Mas. Mendarat langsung di tompo kalian juragan-juragan batik lawean, diantaranya Saman Hudi. Ya, diparingi amanat, Mas Cokro wis saiki serikat dagang Islam cekelen piye carane gedekno. Nggih pun kula pendet tapi kula pindah kantoripun mboten teng Solo Lemelih nggih. Dipindah saking Lawean kula beto teng Surabaya. Jadilah di Surabaya SDI menjadi SI Sarekat Islam.
Dan Cokro Aminoto punya rumah yang bisa dikontrakkan, dikoskan, dan sing ngontrak Masya Allah yang nantinya menjadi bapak-bapak negeri kita, Pak. Founding father Indonesia. Ada Soekarno, ada Hatta, ada Tan Malaka, bahkan sing PKI pun biyene yo sinau mbek Cokro, Semaun, ya, dan lain seterusnya. Makanya kalau sejarawan Eropa memberikan gelar Cokro Aminoto itu Raja Jawa tanpa mahkota, ya, karena skillnya itu bisa melahirkan anak-anak sing mentes-mentes kabeh, ya. Dan presiden kita pertama Insinyur Soekarno mengakui itu kehebatannya dalam berorasi itu plek copy paste dari siapa? Host Cokro Aminoto. Nah, itu. Nah, kula lanjut nih sekedhik melih. Wau kan enten anak muda yang cerdas namanya Mas Dukul Haq. Sing ngajari Ahmad Dahlan tadi ketika awal di negeri Arab itu. Mas Dukul Haq itu siapa? Mas Dukul Haq itu adalah anak yang mendapatkan beasiswa hadiah dari perempuan Jawa yang saat itu sudah nggak bisa mengambil beasiswanya karena sudah jadi istri, ya, sudah jadi istri seorang temanggung di wilayah Pantura, tapi sudah mulai ada geleget untuk Islamnya, ya. Kita kenal dengan Raden Ajeng Kartini. Nah, cerita ini saya dapatkan dulu dari mertua saya, Pak, rahimahullah. Mertua saya itu termasuk fans beratnya Kiai Soleh Darat Semarang, ya. Jadi mertua saya dulu cerita Kiai Soleh Darat itu saat mulai mengkaji tafsir di wilayah Rembang, Jeporo, Pati, itu pertama yaitu tafsirnya tafsir Al-Fatihah. Dan tiba-tiba ada seorang perempuan yang habis kajian itu marah-marah di hadapan Kiai Soleh Darat. Perempuan itu yang kita kenal dengan Kartini segitu. Marah di hadapan Kiai Soleh Darat sambil nangis. Kenapa? Kiai, kok jenengan teng mriki ngaji tafsir niku nembe sak niki lah wingi-wingi teng pundi? Itu ada rasa kecewaan gelone Kartini. Kula niku pun saged maca Quran jog biyen alif fathah a, alif kasroh i, alif dhammah u. Nah, model ngaji awake dhewe kan teori Baghdadi kan ngoten. Ya kan lek zaman bocah-bocah saiki seramut opo ki alif fathah a, alif bingung ae ora diajarne. Ya, metodenya beda. Sama-sama untuk Quran tapi metode beda wajar. Nah, Kartini menyampaikan demikian. Kita bisa ngaji tapi kita beneng, zong, gak roh apa-apa maknanya. Ya karena tadi, Pak, penjajah melarang adanya kajian-kajian ilmiah. Quran diwaca tapi gak mudah. Karena ketahuan masjid bisa dirobohkan, pesantren bisa dirobohkan. Maka Kartini hari itu minta kepada Kiai Soleh Darat, Yai tulung, mumpung jenengan tasih sugeng, tolong tuliskan untuk rakyat Jawa ini tafsir seperti ini berbahasa Jawa. Dan alhamdulillah inisiatif ini dibalas oleh Kiai Soleh Darat dengan karya tafsirnya yang berbahasa Jawa. Ya, jadi Kartini, lek jenengan tahu foto Kartini yang jilbaban, nah itu ketika sudah mulai ngaji tafsir Mbak Kiai Soleh Darat. Nah, cuma karena Islam dan kebesarannya itu dalam sejarah secara umum itu cuma dua, Pak. Lek mboten dikuburkan, dikaburkan. Ya, lek mboten dikuburkan, dikaburkan. Bahas Kartini zaman nom-nomane, Pak. Sing sekolah neng Jerman, surat menyuratnya dengan konco-konco sing Jerman.
dibukukne dadi habis gelap terbitlah terang niku. Lah sing akhir-akhir hidupnya kan Kartini ya qadarullah niku kan sedo nggih yuswane sik 6 kok hitungane. Ya, tapi kita nggak dibahas, diceritakan bagaimana akhir-akhir dari kehidupan Kartini menjadi istri yang berusaha menjadi istri yang solehah. Ya, mulai sregep ngaji. Nggak ada sejarahnya. Ya. Yang dibahas yang itu tadi Pak, pokoknya kesetaraan gender, emansipasi. Padahal Kartini tobat dari itu semuanya. Nah, makanya ketika ada beasiswa untuk melanjutkan sekolah, Kartini sudah jadi sosok istri, maka saya nggak bisa untuk ini. Maka saya hadiahkan kepada rekan saya yang saya kenal, pinter, cerdas, bahkan nanti Mbak Maslahat insya Allah dikasihkan kepada seorang yang bernama Mas Dukul Hak tadi. Bisa kemana-mana, ngambil ilmu kemana-mana. Cuma ketika selesai balik ke Indonesia, wah wong Indonesia jeneng Mas Dukul Hak yo wangel Pak, ketemu kol-kolah loro ya piye ya. Makanya akhirnya mengganti namanya supaya warga lokal mudah menyebut dan mengenangnya, dikenal dengan Agus Salim. Dan hari ini kita mengenalnya menjadi salah satu pahlawan nasional, yaitu Kiai Haji Agus Salim. Nama aslinya Mas Dukul Hak. Ya itulah contoh ketika muslimin memegang agamanya dengan sumber yang paling autentik, yaitu Al-Quran, membawa maslahat bukan hanya untuk pribadi ya, tapi juga untuk sekitarnya, bahkan menjadi satu negara yang besar ini. Maka terbukti di preambul apa itu pembukaan undang-undang dasar kita atas berkat rahmat Allah, karena disepakati kalau tidak adanya Islam wal muslimin nggak bisa Indonesia itu berdiri ya dan menjadi sebesar ini. Dan PR bagi kita untuk melanjutkan kebesaran Islam wal muslimin yang ada di tanah ya kita ini ya, menjadi makmur ya, dengan ibadah, dengan amal soleh yang ringkesnya yaitu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah rahmati berkahi ilmu kita ya, rahmati majlis kita. Ngapunten lek mungkin separone kok malah ki mau ngaji apa sinau IPS ngoten nggih. Pokoke ya apa yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.